Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fakri Ghaffar, NPM 192.191.065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan tema yang berbeda, yaitu dengan tema aktivitas kebugaran jasmani. Untuk versi lama sesuai nomor 22 tahun 2016, komponen RPP yang terdiri dari 13 komponen. Komponen ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian pada nomor 14 tahun 2019 itu komponennya hanya 3 dan sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Masuk saja ke pembahasan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam ini Satuan Pendidikan SMA 1 Cirebon, kelas 12 semester 1, mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dengan tema aktivitas kebugaran jasmani. Alokasi waktunya 3 kali 45 menit, 1 kali pertemuan. Masuk ke kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode suatu kaidah keilmuan. Kemudian komponen yang kedua, komponen berikutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasarnya merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Indikator pencapaian kompetensinya: 1. Menganalisis program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan secara pribadi. 2. Menganalisis program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait keterampilan pribadi. 3. Merancang program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, kekuatan, daya tahan otot, daya tahan pernapasan, dan kelenturan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, mempraktikkan hasil rancangan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Indikator pencapaian kompetensinya: mempraktikkan hasil rancangan program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, kekuatan, daya tahan otot, daya tahan pernapasan, dan kelenturan. Daya tahan latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis program latihan dan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan secara pribadi. Kemudian menganalisis program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait keterampilan secara pribadi. Yang kemudian merancang program latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, kekuatan, daya tahan otot, dan daya tahan pernapasan. Masuk ke materi pembelajaran. Aktivitas kebugaran jasmani melalui materi model pembelajarannya itu secara yang pertama, cakupan atau inklusif. Inklusif ini atau cakupan ini adalah peserta didik dengan berbagai tingkat keterampilan berpartisipasi dalam tugas yang sama dengan memilih tingkat kesulitan di mana mereka dapat melakukannya. Contohnya misalkan lompat tinggi Mr. Miring. Peserta didik yang sudah mampu melompat dengan baik maka ia melakukan pada Mr. yang tinggi. Kemudian model pembelajaran yang kedua, whole atau part and whole, part whole atau keseluruhan atau pembagian. Whole, part and whole adalah pendekatan pembelajaran dengan memberikan keseluruhan atau bagian per bagian keseluruhan. Jika keterampilan bergerak harus diajarkan secara keseluruhan sehingga peserta didik dapat memahami gerakan secara keseluruhan. Misalnya ketika mengajarkan lompat tinggi maka harus diberikan secara keseluruhan berupa materi maupun
bentuk demonstrasinya. Kemudian masuk ke media dan bahan pembelajaran. Untuk medianya, gambar sebagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Kemudian video pembelajaran berbagai bentuk latihan. Kemudian model siswa atau guru yang memperagakan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Lapangan olahraga atau halaman sekolah. 2. Palang tunggal. 3. Matras. 4. Peluit dan stopwatch. 5. Panduan pembelajaran siswa. Sumber belajar dari buku siswa pendidikan jasmani olahraga kesehatan kelas 12, buku PJOK lainnya yang relevan, kemudian internet, narasumber lingkungan sekitar, dan sumber lainnya yang relevan. Untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Pembelajaran ini dilakukan secara 1 kali pertemuan 3 kali 45 menit. Yang pertama itu pendahuluan secara 15 menit. Guru melakukan pembukaan dan mengajak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran. Kemudian memberikan materi pelajaran apa yang ingin disampaikan terkait materi pembelajaran. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi ini. Kemudian guru memberikan gambaran-gambaran dan manfaat mengenai pelajaran ini dan pembagian kelompok-kelompok pembelajaran. Untuk kegiatan intinya dilakukan secara 90 menit. Guru memberikan pembelajaran atau stimulasi atau merangsang untuk memusatkan perhatian pada topik pembicaraan dengan cara melihat, mengamati, menulis, membaca, mendengar, dan menyimak. Kemudian guru memberikan model statement yang dimana identifikasi masalah peserta didik untuk diajak berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kemudian guru mempraktikkan gerakan-gerakan yang diajarkan peserta didik mengikuti gerakan guru. Guru mengajak peserta didik untuk berkomunikasi dan berdiskusi mengenai kesimpulan. Untuk prakteknya dalam kebugaran jasmani ini diantara lain adalah push up, sit up, lari 1400 meter, dan lain-lain. Untuk menutupnya dilakukan secara 15 menit. Untuk peserta didik dapat membuat resume atau kesimpulan mengenai pembelajaran yang tadi dilakukan. Untuk guru memeriksa pekerjaan siswa secara langsung, memberikan penghargaan untuk materi pelajaran program latihan tersebut. Kemudian berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Ini adalah salah satu langkah-langkah dalam pembelajaran. Kemudian masuk pada penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial. Pada teknik penilaian yaitu teknik observasi. Kemudian instrumen penilaian itu jurnal. Contoh jurnal penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Butir nilai sikap spiritual antara lain: yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, yang kedua berdoa maksimal dan tawakal. Butir nilai sikap sosial yaitu disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Misalkan untuk penilaian ini ada tanggal, nama peserta didik, catatan pendidik, aspek yang diamati, dan sikap. Misalkan tanggal 12 Oktober tahun 2020, nama peserta Iding. Catatan pendidikannya bercanda saat berdoa memulai pelajaran. Aspek yang diamatinya itu berarti aspek sikap spiritual, yaitu beriman dan bertakwa. Kemudian penilaian kompetensi pengetahuan. Teknik penilaian yaitu ujian tulis. Aspek dan soal uji tulis diantara lain yaitu tulis macam-macam bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan, tulis macam-macam bentuk latihan meningkatkan kelenturan, tulis macam-macam bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, daya tahan jantung dan paru-paru, dan lain-lainnya. Untuk penskorannya, misalkan soal nomor 1 yaitu skor 3 apabila jenis disebut secara lengkap jenis-jenisnya, skor 2 apabila yang disebutkan secara kurang lengkap, dan skor 1 apabila yang disebutkan itu tidak lengkap.
Kemudian penilaian kompetensi keterampilan, lembar pengamatan proses latihan kekuatan, kelenturan, dan daya tahan pernapasan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. 1. Teknik penilaian, uji untuk kerja rekan sejawat atau sirkuit training. Yang kedua, instrumen penilaian dan pedoman pensuperan. Siswa diminta untuk melakukan latihan kekuatan, kelenturan, daya tahan, jantung, dan paru-paru untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang dilakukan berpasangan, berkelompok, dan bentuk sirkuit training. Kemudian pedoman penskoran. Untuk penskoran ini, sikap awalan melakukan gerakan skor baik apabila sikap baring terlentang, kedua lutut ditekuk dan dirapatkan, kedua tangan menopang leher di bagian belakang. Itu sesuai instruksi yang apa guru berikan. Bersikap pelaksanaan melakukan gerakan skor baik jika angkat badan ke atas sambil mencium lutut, kemudian turunkan lagi badan sampai posisi berbaring, kedua tangan tetap memegang leher, pandangan mata tetap ke atas. Untuk penskoran, skor maksimum 9, skor perolehan siswa SP, dan nilai keterampilan yang diperoleh siswa SP per 9 dikali 100. Mungkin itu adalah komponen-komponen pada RPP tahun 2016 nomor 22. Sekarang itu RPP tahun 2019 nomor 14 yang terdiri dari 3 komponen. Rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan SMA 1 Kota Cirebon kelas 12 semester 1 mata pelajaran PJOK dengan tema aktivitas kebugaran jasmani dan alokasinya 3 kali 45 menit 1 kali pertemuan. Untuk kompetensi dasarnya ada 1. Merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani dan kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Untuk indeks IPK-nya 1. Menganalisis program pelatihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan secara pribadi. 2. Menganalisis program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait keterampilan pribadi. Kemudian ada KD yang kedua, mempraktikkan hasil rancangan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. IPK-nya mempraktikkan hasil rancangan program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, kekuatan, daya tahan otot, daya tahan pernapasan, dan kelenturan, dan latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan. Kemudian komponen yang kedua yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk langkah-langkah itu ada kegiatan pendahuluan secara 15 menit, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, menunjukkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berdoa untuk mulai pembelajaran, memeriksa keahlian peserta didik, kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti itu 100 menit. Guru memberikan materi pelajaran, siswa berbaris bersaf berhadapan di bagian baris yang 1, 2, 3, pasangan di depan, kemudian melakukan gerakan berlari memegang garis bolak-balik, lari maju mundur di dekat garis, bermain dorong kereta dari engkel, kemudian kembali ke tempat semula. Siswa melakukan push up, siswa melakukan sit up, siswa melakukan latihan lompat bambu. Kemudian ada langkah-langkah yang selanjutnya itu penutup secara 15 menit. Siswa membuat resume atau kreativitas dengan membimbingan guru tentang poin-poin penting. Kemudian mengagendakan pekerjaan rumah untuk pelajaran materi program latihan, berkumpul untuk melakukan evaluasi pembelajaran dan berdoa. Untuk komponen yang ketiga itu asesmen penilaian, ada 3. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan. Untuk sikap itu mengenai jurnal, pengetahuan tes tertulis dan penugasan, dan keterampilan tes praktik atau portofolio. Ini merupakan komponen dari RPP penyederhanaan sesuai nomor 14 tahun 2016 yang terdiri 3 komponen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan tema aktivitas kebugaran jasmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.